Shalom teman-teman semua. Di sini saya Gloria Wirudika Jai akan berbagi renungan yang terambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Pertama-tama kita mengetahui di sini dulu bahwa kasih Tuhan Allah begitu besar. Seperti yang dikatakan pada Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Di sini sangat jelas sekali pengorbanan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Bahkan dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan poin kedua yaitu di sini Tuhan Yesus sendiri siap melakukan apapun misi Allah, terutama dalam menebus dosa-dosa manusia. Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwasanya dia bakal menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini termasuk dalam misi Allah ya. Kenapa sih Tuhan Yesus harus memberitahukan itu kepada murid-muridnya? Salah satunya yaitu karena Tuhan Yesus pengen tahu apa dan bagaimana respon murid-muridnya ketika dia menyatakan, memberitahukan tentang hal ini. Benar saja, Petrus pun memberikan jawaban, memberikan respon kepada Tuhan. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, di sini Tuhan Yesus sangat-sangat menolak, sangat-sangat tidak setuju, dikarenakan apa yang dipikirkan Petrus itu bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Petrus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, sama seperti kita ya. Kita pun sama halnya seperti Petrus. Kita selalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh pikiran kita sendiri tanpa menanyakan itu kepada Tuhan. Padahal apa yang kita pikirkan itu belum tentu dan pastinya tidak sama dengan apa yang dipikirkan Allah. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, baik saya maupun teman-teman semua, untuk selalu menanyakan kepada Tuhan apapun itu, baik masalah, baik apapun pergumulan, apapun itu, baik pun sukacita. Sebab kita bertanya, kita menceritakan semuanya kepada Tuhan, Tuhan pasti ikut campur tangan dalam setiap apapun itu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, di sini adalah syarat-syarat mengikut dia,
yaitu kita harus menyangkal diri kita dulu, memikul salib dan mengikut Dia. Menjadi orang percaya tidak menjamin semua penderitaan lenyap, justru sebaliknya. Menyangkal diri itu memang adalah hal yang sangat sulit bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti bisa menyangkal dirinya. Menurut saya, ini suatu hal yang luar biasa ya, jika itu terjadi. Sekian dari saya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingat-ingatkan firman ini kepada kami untuk menjalani kehidupan kami di bumi ini. Tuhan Yesus, mungkin kami sebagai manusia Tuhan yang telah diliputi oleh hal duniawi, tidak bisa menyangkal diri Tuhan, tapi kami mau Tuhan, kami mau menyangkal diri kami, memikul salib kami dan mengikut Engkau. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Terima kasih semuanya, shalom.